Kesultanan Bima. Bima, sebuah kota di Pulau Sumbawa yang menjadi bagian dari gugusan kepulauan di Nusa Tenggara. Di kota ini, pada abad ke-17, berdiri sebuah kesultanan yang menjadi bagian dari penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Kesultanan Bima pernah menjadi besar di masanya dan jejak-jejaknya masih bisa ditemukan hingga sekarang. Di puncak kejayaannya, Kesultanan Bima menguasai seluruh wilayah di Pulau Sumbawa. Sebelum menjadi kesultanan, Bima adalah sebuah kerajaan yang menganut ajaran Hindu. Pada kisaran abad ke-11 Masehi, Pulau Sumbawa terbagi menjadi 6 wilayah. 6 wilayah tersebut meliputi Sumbawa, Tambora, Dompu, Pekat, Sanggar, dan Bima. Pada masa tersebut, Bima dikenal dengan nama Bojo. Ketika itu, masyarakat di Pulau Sumbawa umumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satu naskah otentik yang bisa dijadikan rujukan untuk melacak sejarah kerajaan Bima adalah Kitab Negara Kertagama. Dalam kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca dari Majapahit tersebut, disebutkan bahwa kerajaan Bima telah memiliki pelabuhan yang besar. Negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 Masehi menyebutkan bahwa kerajaan Bima dipimpin oleh Raja Mitra Indra Tarati, Raja ke-7 Bima yang berkuasa pada kisaran tahun 1350 hingga 1370 Masehi. Kerajaan Bima kala itu sudah memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Kapal-kapal dari Bima sudah berlayar hingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Begitu halnya sebaliknya. Bima sebagai kerajaan Hindu mulai berdiri pada permulaan abad ke-13 Masehi dengan raja pertamanya, Sang Bima. Dari nama raja pertama inilah nama Bojo kemudian berubah menjadi Bima. Sebelumnya, Tanah Bojo dipimpin oleh para encuhi atau penguasa yang memimpin dalam 5 bagian wilayah. Sang Bima berhasil mempersatukan para encuhi tersebut sehingga diangkat menjadi pemimpin tertinggi Bojo yang kemudian berubah menjadi Bima. Perkenalan Bima dengan Islam dimulai dari para pedagang serta mubalik Demak dan Gresik. Pada kisaran tahun 1513, Tome Pires, seorang Portugis yang datang ke Bima, mencatat bahwa Islam sudah ada di Bima dibawa oleh para pelaut dari Jawa. Masuknya Islam dari Jawa ini juga tercatat dalam kitab klasik Panambo Lombok. Dalam kitab klasik Panambo Lombok tercatat bahwa sudah ada komunitas Muslim di Sumbawa dan Bima yang disebarkan oleh Sunan Prapen dari kiri. Dari abad ke-15 hingga ke-16, Islam telah menyebar ke sebagian besar Nusantara. Sementara itu, nun jauh di sebelah lautan utara Bima, Goa telah berhasil menjadi kesultanan yang berpengaruh di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin. Pemimpin Goa yang terdorong menyebarkan agama Islam di Nusantara kemudian mengutus khatib tunggal untuk berdakwah di Bima. Kedatangan khatib tunggal ke Bima disambut dengan baik. Pelan-pelan masyarakat Bima mulai mengalami konversi spiritual ke agama Islam. Meskipun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik di kalangan masyarakat, namun kalangan bangsawan dan istana masih belum menerima kehadiran agama Islam. Hingga suatu ketika terjadilah konflik perebutan kekuasaan di istana Bima yang dilakukan oleh Salisi, adik dari mendiang Raja Bima. Perebutan kekuasaan itu mengakibatkan meninggalnya putra mahkota Ruma Mambora. Sedangkan adik putra mahkota yang bernama Lakai melarikan diri ke Kesultanan Guatalo. Selama tinggal di Guatalo, Lakai mendalami agama Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qahir. Selang beberapa tahun kemudian, Lakai yang sudah berganti nama Abdul Qahir memutuskan kembali ke Bima. Dengan bantuan pasukan dari Sultan Alauddin, Abdul Qahir akan merebut kembali tahta kerajaan Bima. Selama tinggal di Goa, Lakai mendalami agama Islam dari para ulama.
Lakai yang kemudian mengubah namanya menjadi Abdul Qahir menikah dengan adik dari permaisuri Sultan Alauddin. Pernikahan ini akan mempererat hubungan antara Kesultanan Goa dengan Bima. Setelah hampir 20 tahun tinggal di Goa, Abdul Qahir memutuskan kembali ke Bima. Sultan Alauddin memberikan bantuan pasukan yang mencukupi untuk merebut kembali tahta Bima. Salisi yang bergelar Ruma Mantawasi PK segera mempersiapkan pasukannya mendengar kedatangan keponakannya dari Kuatalo. Kerajaan Bima pun dilanda peperangan. Sebagian rakyat Bima yang sudah memeluk Islam berpihak kepada Abdul Qahir yang merupakan pewaris sah tahta Bima. Peperangan tersebut berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Salisi. Bima kemudian dipimpin oleh Lakai yang bergelar Sultan Abdul Qahir pertama. Tahun 1620, seiring naiknya Sultan Abdul Qahir pertama, maka Bima secara resmi menjadi kesultanan. Islam kemudian menjadi agama resmi negara. Pada masa-masa awal berdirinya, Kesultanan Bima merupakan vasal dari Kesultanan Kuatalo. Sebagai kerajaan yang berlandaskan agama Islam, maka Sultan Abdul Qahir membangun beberapa masjid. Masjid-masjid ini berfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaran agama Islam. Upaya penyebaran Islam di Bima yang dilakukan oleh Sultan Abdul Qahir mulai menampakkan hasilnya. Pelan tapi pasti, seluruh Bima dan Sumbawa berhasil memeluk agama Islam. Selama berkuasa, Sultan Abdul Qahir pertama melaksanakan ajaran Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bima. Beliau mengucapkan sumpah parapi yang berisi sikap untuk menjalankan ajaran agama Islam, siap berkorban demi agama, rakyat, dan negerinya. Tahun 1640 Masehi, setelah 20 tahun memimpin Bima, Sultan Abdul Qahir tutup usia. Tahta Kesultanan Bima kemudian dilanjutkan oleh putra mahkota dengan gelar Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Kebijakan penerapan hukum Islam semakin disempurnakan pada masa Sultan Abdul Qair Sirajuddin dengan membentuk lembaga yang beranggotakan para ulama. Sultan Abdul Qair Sirajuddin juga mewajibkan syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran Islam bagi para pejabat dan pegawai istana. Penyebaran agama Islam di Bima juga dilakukan dengan pendekatan kebudayaan. Salah satunya adalah upacara Hanta Uapua. Sultan Abdul Qair Sirajuddin bersama para ulama menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesenian agar masyarakat Bima lebih mudah dalam memahami serta menerima Islam. Kampung Ule, bagian pesisir Bima, disinilah untuk pertama kalinya upacara Hua Uapua diselenggarakan. Hua Uapua diselenggarakan sebagai penyambutan Maulid Nabi Muhammad. Sebagai pembawa ajaran Islam, Nabi Muhammad harus diperkenalkan kepada masyarakat Bima dengan cara yang mudah dipahami. Hanta Uapua diawali dengan rangkaian bunga yang di dalamnya terdapat kotak segi empat yang berisi 99 telur berwarna-warni. Jumlah telur ini melambangkan jumlah Asmaul Husna. Pada bagian tengahnya terdapat kitab suci Al-Quran. Puncak dari upacara Hanta Uapua adalah penyerahan kitab suci oleh ulama kepada Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Penyerahan kitab suci ini sebagai simbol bahwa Sultan akan menyebarkan agama Islam dengan bantuan para ulama. Sultan Abdul Qair Sirajuddin kemudian menetapkan 3 hari besar yang harus dirayakan, yaitu Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha. Penetapan ini dikenal sebagai Rawi Saramatolu Kalasambaa. Sementara itu, ketika Bima semakin memperkuat posisinya di Nusa Tenggara, situasi di Kuatalo semakin panas. Tahun 1660 Masehi, terjadi Perang Makassar yang melibatkan VOC dan sekutu VOC, yaitu Arung Palaka. Pada masa-masa Kesultanan Bima mulai memperkuat kedudukannya di Nusa Tenggara, situasi di perairan Kuatalo justru memanas. Dalam beberapa tahun pertempuran, armada Angkatan Laut Kuatalo tidak mampu mengimbangi kekuatan VOC dan sekutunya. Tahun 1667 Masehi, setelah VOC dan sekutunya berhasil mengepung istana kesultanan, pasukan Kuatalo pun menyerah.
Pada bulan November tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya di depan Gubernur VOC, Cornelis Spelman. Jatuhnya Gorontalo ke VOC membuat Kesultanan Bima menjadi negara yang independen, namun hubungan baik dengan Gorontalo terus berlanjut. Pada masa-masa tersebut, VOC telah berhasil mengendalikan perairan di wilayah barat Nusantara hingga ke perairan Sulawesi dan Maluku. Akibatnya, praktis perairan Nusa Tenggara mulai terisolir oleh VOC. Meski VOC selalu datang sebagai pedagang, tetapi sebenarnya mereka adalah penjajah. Kesultanan Bima pun mulai mengalami masalah, sebagaimana kesultanan lainnya di Nusantara. Setelah Perang Makassar, VOC mengirimkan utusannya ke Bima, meminta agar Sultan Abdul Qair Sirajuddin sebagai vasal Gorontalo mengikuti isi perjanjian Bongaya. Sultan Abdul Qair Sirajuddin dengan tegas menolak permintaan VOC. Dengan penolakan tersebut, maka ketegangan di perairan Nusa Tenggara meningkat. Namun hingga puluhan tahun berikutnya, VOC masih belum melakukan ekspedisi militer ke Bima dikarenakan pergolakan di Sulawesi dan Jawa. Tahun 1682, Sultan Abdul Qair Sirajuddin tutup usia. Kepemimpinan Kesultanan Bima kemudian dilanjutkan oleh Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah, menggantikan almarhum ayahnya, Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Bima, Sultan Nuruddin membuat payung kebesaran kesultanan yang kemudian dikenal dengan nama Paju Monca. Di masa tersebut, situasi politik di Nusantara semakin mencemaskan seiring jatuhnya Jawa ke tangan VOC. Mataram yang kalah secara militer dan politik harus menyerahkan kekuasaannya di sepanjang pantai utara kepada VOC. Namun, kekisruhan di Jawa tersebut memberikan keuntungan bagi Bima karena VOC harus menunda ekspedisi militernya ke Nusa Tenggara. Kesultanan Bima terus memperkuat perdagangannya, terutama dengan Makassar. Pelabuhan Bima ketika itu selalu ramai. VOC juga merupakan pihak yang terlibat dalam perdagangan di Bima. Seiring dominasi mereka atas Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah tidak cukup lama memimpin Bima. Tahun 1687, beliau tutup usia. Tahta Bima dilanjutkan oleh Sultan Jamaluddin, putra sulung almarhum Sultan Nuruddin. Ketika naik tahta, Sultan Jamaluddin baru berusia 14 tahun. Sejak kecil, Sultan Jamaluddin sudah mendengar dari para gurunya tentang kekejaman VOC di Nusantara. Sultan Jamaluddin kecil juga banyak mendengar tentang perjuangan para pahlawan di Nusantara melawan VOC. Hal itulah yang membuat Sultan Jamaluddin sangat membenci keberadaan VOC dan bertekad melawannya. Situasi politik di Nusa Tenggara mulai memanas seiring VOC yang mulai berusaha menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Bima sebagai vasal Kesultanan Gorontalo seharusnya terikat dalam perjanjian Bongaya, terutama tentang monopoli perdagangan. Namun, sejak masa Sultan Abdul Qair Sirajuddin, Bima menolak tunduk kepada VOC. Bahkan, Sultan Jamaluddin pun tidak mengabulkan permintaan VOC untuk membangun kantor dagang di Pelabuhan Bima. Sikap tegas Sultan Jamaluddin tentu saja membuat VOC merencanakan menyingkirkannya dari tahta Bima. VOC pun menyusun strategi pendekatan terhadap para sultan di sekitar Bima. Masa-masa tersebut, VOC terbilang sukses menjalankan politik adu domba yang digagas oleh Cornelis Spelman. Politik adu domba ini berhasil menjatuhkan Maluku dan Sulawesi. Tahun 1691, Sultan Jamaluddin berkunjung ke Dompu. Sultan Dompu dan Sultan Jamaluddin masih ada ikatan kekerabatan dalam keluarga besar. Permaisuri Sultan Dompu tercatat merupakan bibi dari Sultan Jamaluddin, sehingga kekerabatan antara Bima dan Dompu sangat dekat. Dalam masa kunjungan tersebut, tragedi pembunuhan menimpa permaisuri Sultan Dompu. VOC secara terang-terangan menuduh Sultan Jamaluddin berada di balik pembunuhan tersebut, dan sayangnya Sultan Dompu termakan hasutan VOC. Tidak menunggu lama, VOC segera menangkap Sultan Jamaluddin atas tuduhan pembunuhan permaisuri Kesultanan Dompu. Sultan Jamaluddin kemudian dibawa ke Fort Notre Dame Makassar sampai tahun 1695. 2 tahun berikutnya, Sultan Jamaluddin dipindahkan ke Batavia. Sultan Jamaluddin semakin mendapatkan tekanan yang berat di pusat kekuasaan VOC tersebut. Penjara tempat Sultan Jamaluddin ditahan sekarang menjadi Museum Fathahillah.
Hanya berselang setahun setelah dipindahkan ke Batavia, Sultan Jamaluddin wafat. Tekanan dan perlakuan yang buruk membuat Sultan Jamaluddin tidak mampu bertahan. Kabar tentang wafatnya Sultan Jamaluddin sengaja disembunyikan oleh VOC agar tidak memicu kemarahan rakyat Bima. Tahun 1699, VOC berhasil membangun kantor dagang dan loji di Bima yang masih dalam kekosongan kekuasaan. Kerabat kesultanan akhirnya mendengar wafatnya Sultan Jamaluddin dan memaksa VOC mengembalikan kerangka Sultan Jamaluddin ke Bima. Kerangka Sultan Jamaluddin kemudian disemayamkan di pemakaman Tolobali. Sultan Hasanuddin, putra pertama almarhum Sultan Jamaluddin, naik tahta, melanjutkan kepemimpinan di Bima pada tahun 1699. Ketika Sultan Jamaluddin ditangkap, VOC berhasil menekan Bima untuk mengizinkan mereka membangun benteng di sana. Meskipun VOC berhasil membangun benteng di Bima, namun Sultan Hasanuddin mampu mempertahankan kedaulatan negerinya. VOC ketika itu terus mencoba melakukan monopoli di Kesultanan Bima dan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin menyadari bahwa VOC tidak hanya berusaha merebut monopoli perdagangan, namun juga ingin melakukan penguasaan politik mutlak terhadap Bima. Karena itulah, Sultan Hasanuddin melakukan berbagai pembaharuan dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam menentukan para pejabat penting. Penyebaran agama Islam tidak luput dari perhatian Sultan Hasanuddin. Meskipun sudah menjadi agama mayoritas, Sultan Hasanuddin terus memperkuat sisi religiusitas rakyat Bima. Sultan Hasanuddin bertahta cukup lama hingga sampai wafatnya pada tahun 1731. Kepemimpinan Bima selanjutnya dipegang oleh Sultan Alauddin Muhammad Shah, putra tertua dari almarhum Sultan Hasanuddin. Sultan Alauddin melanjutkan kebijakan pendahulunya. Hubungan dagang dan politik dengan Makassar diperkuat. Meskipun secara politik Kesultanan Kuat Talu menjadi vasal VOC, namun para Sultan Bima terus menjalin hubungan bilateral. Sedangkan VOC sendiri masih belum berani melancarkan agresi militer mengingat Kesultanan Bima yang masih sangat kuat. Tahun 1742, Sultan Alauddin Muhammad Shah tutup usia. Kepemimpinan Bima berlanjut ke Sultan Abdul Qadim. Pada masa-masa tersebut, VOC sebagai perwakilan kerajaan Belanda di Nusantara mulai digerogoti oleh korupsi. Untuk menyelamatkan VOC, para petingginya terus berupaya melakukan tekanan politik terhadap wilayah-wilayah yang belum ditaklukkannya, termasuk Bima. VOC yang mulai krisis keuangan tidak mungkin melakukan operasi militernya di Bima. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan kontrol politik terhadap Bima. Setelah memimpin Bima selama 31 tahun, Sultan Abdul Qadim tutup usia, tepatnya pada tahun 1773. Pergantian kekuasaan di Bima mencatat naiknya putri raja sebagai pemimpin. Sultanah Kumalasyah memegang kepemimpinan di Bima, mewakili adiknya yang masih terlalu muda. Tahun 1795, Sultanah Kumalasyah meninggal dunia. Kepemimpinan Bima kemudian dilanjutkan oleh adiknya, Sultan Abdul Hamid. Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid, situasi politik Nusantara mengalami pergeseran seiring bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Invasi Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis, ke penjuru Eropa daratan membuat Raja Belanda melarikan diri ke Inggris. Raja Belanda kemudian menyerahkan seluruh wilayah jajahannya ke Inggris, termasuk Nusantara. Pada tahun pergantian dari abad 18 ke 19, situasi politik Nusantara diwarnai oleh bangkrutnya VOC yang membuat wakil kerajaan Belanda itu tutup buku. Perancis yang ketika itu menguasai Belanda memutuskan VOC harus dibubarkan karena dihinggapi penyakit korupsi yang sudah kronis. Beberapa wilayah Nusantara yang sudah menjadi jajahan Belanda kemudian diambil alih oleh Perancis. Napoleon Bonaparte menunjuk Herman William Daendels sebagai perwakilannya di Batavia. Raja Belanda yang lari dari negerinya menyerahkan semua wilayah jajahannya kepada Raja Inggris. Namun, sampai beberapa tahun kemudian, Inggris belum mencapai Nusantara. Sedangkan perwakilan Prancis di Batavia masih dalam masa transisi dan persiapan perang melawan Inggris, sehingga belum mampu menyatukan semua bekas jajahan VOC.
Prancis tidak lama mengendalikan Nusantara. Kekalahan Napoleon Bonaparte menyebabkan Nusantara berada di bawah penguasaan Inggris berdasarkan Konvensi London. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin tertinggi di Nusantara mulai dari tahun 1814. Bulan April tahun 1815, Kesultanan Bima digoncang peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah dunia. Gunung Tambora meletus dengan hebatnya. Abu Gunung Tambora dengan seketika menghujani seluruh Pulau Sumbawa. Awan panas Gunung Tambora meluluh lantakkan Pulau Sumbawa, tidak terkecuali Bima. Korban jiwa ketika itu mencapai hingga ratusan ribu jiwa. Efek dari letusan Gunung Tambora mencapai Eropa dan Amerika. Di kedua benua tersebut selama 2 tahun tidak mengalami musim panas akibat debu Gunung Tambora. Pasca ledakan Tambora, Bima dan seluruh Sumbawa mengalami bencana kelaparan. Hewan-hewan ternak mati dan lahan pertanian tidak bisa ditanami. Sebagian dari rakyat Bima yang selamat mengungsi ke beberapa wilayah lainnya seperti Makassar. Tahun 1816, Inggris mengembalikan wilayah kekuasaan di Nusantara kepada Belanda. Perjanjian lama dengan Belanda dianggap batal oleh Kesultanan Bima. Namun, sekembalinya ke Nusantara, Belanda memaksakan perjanjian baru yang lebih berat. 4 tahun setelah ledakan Gunung Tambora, Sultan Abdul Hamid wafat. Kepemimpinan di Bima kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ismail. Sultan Ismail harus bekerja keras melanjutkan kinerja sultan sebelumnya untuk segera memulihkan Bima. Pelan tapi pasti, kondisi Bima mulai agak membaik setelah bencana Gunung Tambora. Namun, kemiskinan masih menghantui Kesultanan Bima. Tahun 1854, Sultan Abdullah memegang kepemimpinan Bima seiring wafatnya Sultan Ismail. Di masa-masa kepemimpinan Sultan Abdullah, keadaan Bima sudah mulai pulih seiring perdagangan dan pertanian yang kembali berkembang. Sultan Abdullah memimpin Bima hingga tahun 1868 dan digantikan oleh Sultan Abdul Aziz. Situasi Bima yang kembali pulih membuat Belanda semakin menekan dengan perjanjian baru yang memberatkan. Akibatnya, kondisi politik dan militer di Bima menjadi sangat tegang. Perang sepertinya hanya tinggal menunggu waktunya. Tahun 1881, Sultan Abdul Aziz meninggal secara misterius. Penyebab wafatnya Sultan tidak bisa diketahui dengan pasti. Kondisi ini membuat Bima benar-benar dalam siaga pertempuran melawan Belanda. Sultan Ibrahim, adik dari almarhum Sultan Abdul Aziz, kemudian mengambil kepemimpinan Bima. Kesultanan Bima dengan sengaja melanggar perjanjian dengan Belanda karena sangat merugikan. Belanda kemudian mencoba membuat perjanjian baru pada tahun 1886. Perjanjian baru tersebut menuntut Bima menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Belanda. Sultan Ibrahim tentu saja menolak tuntutan Belanda. Selain itu, Belanda juga menuntut perubahan struktur pemerintahan Kesultanan Bima. Hingga akhirnya, Bima tidak memiliki pilihan selain mengumumkan peperangan. Perang Bima pun berkecamuk. Sultan Ibrahim memilih aksi militer daripada memenuhi permintaan Belanda. Perang yang berlangsung beberapa lamanya tersebut berakhir dengan mundurnya pasukan Kesultanan Bima. Belanda yang lebih unggul dalam persenjataan berhasil mengatasi perlawanan Bima. Sultan Ibrahim pun terpaksa menyetujui perjanjian yang diusulkan Belanda. Kesultanan Bima secara penuh menjadi taklukan Belanda. Tahun 1915, Sultan Ibrahim tutup usia. Kesultanan Bima selanjutnya dipimpin oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Pada masa-masa tersebut, Belanda sudah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Hingga kemudian kekuasaan Belanda di Nusantara berakhir seiring kekalahan mereka dari Jepang. Jepang tidak lama berkuasa. Tahun 1945, Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua menyerah kepada pasukan sekutu. Tersingkirnya Jepang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebuah negara baru berdiri dengan nama Republik Indonesia.
Sultan Muhammad Salahuddin mengambil keputusan mengintegrasikan Kesultanan Bima ke dalam Republik Indonesia. Tahun 1951, Sultan Muhammad Salahuddin tutup usia. Beliau tercatat sebagai Sultan terakhir Bima dan dimakamkan di Pemakaman Karet, Jakarta. Kesultanan Bima merupakan sedikit dari kerajaan di Nusantara yang berhasil melakukan suksesi kepemimpinan secara mulus. Tidak pernah terjadi konflik keluarga dalam transisi kekuasaan selain melawan VOC dan Belanda. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.